Anaknya dicubit, gurunya yang dipenjara. Orang tuanya kurang belajar. Dulu kita anak takut sama orang tua. Sekarang orang tua takut sama anak. Kita bikin masalah di sekolah, bikin masalah dengan guru, orang tua yang marahin kita gitu, bukan gurunya. Ditambah Pak, ditambah. Malah dipukul gitu kan. Ma, tadi aku ditampar sama gue gara-gara apa? Gara-gara aku ngerjain tugas. Ditambah Iya, Pak. kamu yang salah gitu kan. Tadi ditampar sebelah kiri, tampar sebelah kanan. Ditambah. Beneran loh. Terus dulu kita diplototin, diliatin gini sama orang tua. Takut gitu Pak. Sekarang diplototin sama orang tua gini, diplototin balik Pak. Sama Itu anak. aku juga nggak setuju ya dengan orang-orang tua yang di zaman sekarang ini. Anaknya kalau dididik, kalau orang tua udah naruh anaknya di sekolah, itu seharusnya orang tua sudah ya udah lepasin, kita percaya sama guru. Nah, kalau misalnya pukul itu pukul mendidik gitu loh. Jadi banyak yang salah. Sekarang tuh malah orang tuanya yang banyak yang salah. Nah, apalagi ada pasal juga yang nggak bisa bikin anak itu jadi pinter. Makanya banyak anak-anak zaman sekarang yang jadi berandalan ya karena itu tadi. Jadi gini Bang, aku punya niat untuk buat program namanya parenting. Peran penting orang tua terhadap perkembangan anak namanya. Jadi ini pesan juga buat orang tua. Jangan sampai didikan orang tua itu mengalahi lingkungan. Gitu loh Bang. Jadi lingkungan itu dampaknya sangat besar. Itu begitu. Orang tua jangan kalah sama didikannya. Maksudnya gini, perbanyak komunikasi dengan anak, perbanyak memiliki perencanaan untuk perkembangan anak, gitu loh. Jangan dibiarin anaknya keluar-keluaran, Pak. Bergaul sana sini. Bukan kita ngelarang pergaulan, bukan, gitu loh. Maksudnya orang tua juga harus ambil andil untuk menentukan cita-cita anak. Pak, beneran loh. Itu kemauan semua orang tua gitu. Nah, makanya harus digalakkan yang namanya program parenting. Ini penting Pak. Makanya orang tua kalau main sosial media, pakai Android, ya itu dipelajari bagaimana gitu loh. Nggak ngelihat keadaan kayak sekarang bagaimana, perkembangan zaman bagaimana, iman anak-anak bagaimana, kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Setuju nggak sih kayak pengekangan kayak gitu ke anak untuk apapun yang dikerjakan anak itu harus orang tua tahu. Setuju Bang. Setuju ya. Iya. Tapi ingat di situ ada yang stres sananya. Karena umurnya belum. Pindahin dia ke lingkungannya, dipindahin Bang. Misalnya dia ngeliat temennya di sekolah kayak gitu, pindahin dia sekolah Pak. Oh gitu. Memang harus Masukin diambil dia pesantren. langkah Ya. serius ya. Bener. Itu dia sama aja mandangnya ke atas, nggak ke bawah. Kayak gitu. Ada bagusnya juga sih. Jadi maksud aku tuh parenting tuh sangat dibutuhkan itu Bang. Biar orang tua tuh bisa lebih melek lah. Kita harus peduli lah, harus care lah dengan pendidikan zaman sekarang Bang. Perkembangan zaman sekarang, termasuk kita ini Bang. Bener loh. Kita sekarang ini sudah tahu kebohongan ya kita sendiri kayak gitu kan. Jangan sampai anak yang kita bilang tadi kan, riset kita nanti kita menjadi orang tua, kita akan lebih kejam dari zaman kakek kita ngedidik orang tua kita Bang. Itu aku juga maunya kayak gitu. Tapi ingat aku tuh ingat punya teman yang memang dia tuh merasa terkekang dan dia sampai mau bunuh diri karena itu. Nah, ini masalahnya itu, nah. Jadi dia tuh malah diam-diam dan dia lebih karena dia rasa penasarannya itu lebih besar Bang, dan akhirnya dia kelewat batas juga. Orang tua nggak tahu. Nah, itu yang jadi masalahnya tuh. Hati-hati juga Bang. Aku juga punya temen kayak gitu Bang. Punya temen kayak gitu. Jadi maksud aku tuh kekangnya ini kita kan juga perlu tahu Pak. Pakai tanda kutip. Kalau yang over ya nggak boleh juga gitu loh. Kalau temen aku bahaya Bang. Dia memang lahir dari keluarga yang kaya Pak. Ya namanya orang kaya kan kadang-kadang nggak mau anaknya berteman sama anak-anak desa. Dibatasin dong, dijaga dong anaknya.
Dari SD, SMP, SMA, selesai SMA udah. Memang nggak narkoba nggak. Cuman jadi telat dia gitu loh. Kita nggak mengarahkan mereka untuk bandal ya. Contohnya gini aja nih bang. Abang setuju nggak orang tua ngemasukin anaknya ke pesantren? Bukan karena kemauan anak, tapi kemauan orang tua. Gua kan Gimana setuju coba? Setuju itu, kan? Itu membekali artinya, membekali agama tadi itu. Tapi banyak nggak yang setelah keluar dari pesantren ancur-ancuran juga? Ya, ada, banyak. bukan banyak, ada kan? Ada. Kan? Begitu. Begitu. Kadang ya. Tapi kan setidaknya orang tua sudah bertanggung jawab bang terhadap itu. Diisi dulu agamanya. Bener kan? Pengetahuan. Makanya kalau mau ngarahin anak, mau mendidik anak, kemudian juga mau mengarahkan perkembangan anak, jangan dari SMA pak. Dari SD kelas 6 udah diajarin tuh, udah mulai diarahin kemana-mana. Waktu dia SD kelas 1, dari TK kelas 1 sampai 6, biarin dia mandi hujan bang. Biarin dia main layang-layangan, ngejar-ngejar layangan. Biarin dia main-main lumpur tuh dibiarin pak. Tanda kutip ya, yang membahayakan jangan. Bener loh. Ya kan? Biar dia juga bisa punya kenang-kenangan zaman kecil bang. Kalau sekarang kita tanya apa masa-masa kecilmu, nggak ada. Kenapa? Main handphone semua anak SD bang. Lebih bahaya lagi. Gila nggak? Apalagi nih orang tua zaman sekarang nih bang, anaknya nangis, nggak mau makan kalau nggak sambil nengok handphone, kan kacau pak. Ada nggak kayak gitu? Kalau Aku zaman- lebih setuju anak itu minum es daripada harus main handphone. Zaman kita belum ada loh. Ini sekarang ini bener kan? Iya. Apa-apa YouTube ya. Ya udah, jadi dia udah nggak ini lagi dengan dunia-dunia. Makanya coba lihat anak-anak zaman sekarang. Pernah main patok lele nggak? Tanyalah. Pernah main enggrang batok nggak? Sudah nggak ada lagi. Nggak tahu. Pernah main peta umpet nggak? Itu zaman kita dulu. Bener nggak? Iya. Habis kan bang semuanya. Nah makanya itu kita harus. Aku punya rencana punya program itu parenting. Aku keliling bang ke sekolah-sekolah. Nggak usah bayar. Aku bayar pematerinya pak. Aku punya pematerinya. Orang yang ahli dalam bicara tuh aku punya. Ada orang Jambi yang hebat kayak gitu bang. Ada. S3 pendidikannya. Pinter dia bang. Pemateri bapak masih muda. Aku yang bayarin, cuman kasih aku ruang, kasih aku tempat, sekolah-sekolah mana yang bisa aku buat kayak gitu. Karena aku juga peduli, karena miris pak. Kita kampanyenya 2045 Indonesia emas. Ya, generasi masih begini, bener nggak? Masih ancur-ancuran juga. Bawa-bawa sajam. Ah itu. Itu gangster. Itu Kan lagi Ini yang dimaksud 2045 banyak banget ya. Pak, bonus demografi yang begini-begini kan gitu. Jadi di 2045 itu bang, ada kemungkinan anak-anak muda itu akan menjadi tamu di negaranya sendiri. Iya. Yang kedua, ada kemungkinan anak-anak muda di tahun 2045 menjadi pelaku. Pelaku itu dalam artinya memang dialah penggeraknya, dialah yang sukses gitu loh bang. Yang ketiga, dia sebagai pembantu di negaranya sendiri. Tinggal pilih aja 3 itu, udah. Itu inti dari Indonesia emas. Omong kosong kan kalau kita bicara Indonesia emas, tapi ke bawah-bawahnya kita nggak tahu bagaimana. Makanya aku bilang nih anak SMA sekarang 2045 itu sekitar berapa tahun lagi tuh? Sekitar 21 tahun lagi kan? Kalau nggak salah 21 tahun lagi kan? Nah, mereka yang SMA artinya apa? Mereka kan berarti yang jadi pemimpin bangsa ini. Karena usia muda lebih produktif bang. Akan banyak usia muda yang menduduki jabatan-jabatan yang penting pak. Gubernur, apa presiden, apa menteri, itu anak muda tuh 45. Cuman pilih anak muda yang bagaimana dulu. Cara mendidiknya beda bang. Coba aku mau minta pendapat abang tentang orang tua di zaman dulu dengan sekarang itu ada perbedaan. Dan abang perhatikan ya, sekarang orang tua kalau anaknya dipukul, dicubit itu pasti marah. Dan ini lagi viral gitu kan, banyak banget di tahun-tahun dari tahun kemarin ya, tahun lalu tuh anaknya dicubit, gurunya yang dipenjara. Nah itu menurut pandangan abang gimana? Orang tuanya kurang belajar. Nah orang tuanya kurang belajar berarti ya.
Berarti dia gimana ya bang? Kalau sekarang aku lihat, dulu kita anak takut sama orang tua. Sekarang orang tua takut sama anak. Kita bikin masalah di sekolah dengan guru ya, misalnya bikin masalah dengan guru, orang tua yang marahin kita gitu, bukan gurunya. Ditambah pak, ditambah. Malah dipukul gitu kan. Ma tadi aku ditampar sama gue gara-gara apa? Gara-gara aku nggak ngerjain tugas. Ditambah Iya, Pak. kamu yang salah gitu kan. Tadi ditampar sebelah kiri, tampar sebelah kanan. Tambah. Beneran loh. Terus dulu kita diplototin, diliatin gini sama orang tua. Takut gitu Pak. Sekarang diplototin sama orang tua gini, diplototin balik Pak. Sama Itu anak. aku juga nggak setuju ya dengan orang-orang tua yang di zaman sekarang ini. Anaknya kalau dididik, kalau misalnya orang tua udah naruh anaknya di sekolah, itu seharusnya orang tua sudah ya udah lepasin, kita percaya sama guru. Guru itu nggak ada lain selain hal-hal positif yang dikasih ke anak. Kalau misalnya pukul itu pukul mendidik gitu loh. Jadi banyak yang salah. Sekarang tuh malah orang tuanya yang banyak yang salah. Nah, apalagi ada pasal juga yang nggak bisa bikin anak itu jadi pinter. Makanya banyak anak-anak zaman sekarang yang jadi berandalan ya karena itu tadi. Didikannya sudah amburadul gitu kan zaman sekarang gitu loh. Intinya pergaulan, lingkungan Mbak. Balik lagi ke lingkungan. Orang tua harus pinter, harus menjadi garda terdepan untuk memilih lingkungan anak. Percayalah, intinya itu. Bener loh. Kalau dulu orang tuaku pernah ngomong gini, mama sama ayah nggak pernah ngelarang Ajis untuk bergaul dengan siapapun. Kalau sekarang nggak bisa, beneran. Sekarang nggak bisa bang. Mama sama ayah harus menentukan pergaulanmu, itu baru bener. Kalau sekarang, sama halnya gini. Dulu pernah kita menemukan kata-kata, jangan pernah memilih-milih teman. Kalau sekarang kita harus memilih-milih teman. Itu udah pasti bang. Loh bener loh itu. Emang mau? Karena gini, kan udah jelas pepatahnya. Kalau berteman sama penjual minyak wangi, kita akan ikut. Iya. Ikutlah wanginya gitu. Itu aja tuh pepatah yang nggak pernah mati itu, aku rasa. Nah Jadi jadi pinter-pinter milih lah ya jelas bang. pergaulan kita dengan siapa. Sekarang nih boleh abang tanya ke lapas-lapas di Jambi atau punya temen yang kerja di sana. Kalau dulu mungkin kasusnya mungkin mencuri, berantem dan lain-lain lah gitu kan, membunuh atau pencemaran nama baik. Sekarang kasus terbesar narkoba pak. Sel anak coba dilihat, cek ke sana. Nggak pun di Jambi, di lain-lain coba cek. Sel anak ya, khusus anak. Coba lihat. Terus presentasinya setahun tuh berapa banyak anak-anak yang tangkapin. Mau kasus narkoba, kasus gangster, kasus macam-macam. Kalau kasus berantem itu tuh baru mantap lah, laki-laki namanya. Sekarang tuh lebih ngeri banget, apalagi di Jambi nih ya. Di Jambi tuh udah pokoknya anak-anak muda masih SMP, nggak tahu kenapa jaringan kayak gangster itu luas banget sekarang ya. Ya. Dan ditangkap 10 besok Nggak ada matinya kan? nggak ada habisnya gitu. Ya ibarat kata itu lingkungan bang. Lingkungan. Jadi orang tua harus lebih pinter. Lingkungan itu harus benar-benar Anak ditanyain semalam tidur di mana? Tidur di rumah teman. padahal Tahu. check in. Ya kalau itu kan masih biasa. Kalau gabung dengan jadi gangster kayak gitu, kasihan banget lah, mentalnya jadi, waduh, ya kan? Ngeri, makanya Sudah main harus sajam. punya banyak ide-ide bagus lah, intinya pinter-pinter. Mau anak-anaknya, mau orang tuanya, mau keluarganya. Jangan, sekarang ini nggak bisa kita nggak peduli bang, harus peduli. Kalau dulu mungkin kita udahlah biar aja mah tuh anak-anaknya dia. Sekarang nggak bisa pak. Sekarang benar-benar nggak bisa. Sekarang kita harus, kita harus peduli. Ini Iyalah. kita harus peduli. Karena terkadang kelakuannya merugikan orang lain. Ya, tetap aja kita harus peduli. Iya. Intinya itu. Jadi jangan ngeliat sesuatu hal tuh jangan bangsa cuek-cuek tuh nggak boleh. Intinya itu. Apalagi kalau keluarga sendiri kan, apa sepupu kita, keponakan kita. Wah masa kita mau diam? Sama-sama ngasih asupan didikan yang bagus, Iya. yang benar lah ya. Aku kalau
apa ya bang? Kalau yang masih kayak berantem gitu kan, masih wajar kok. Iya. Itu laki-laki kan, mau berantem perihal apapun lah ya, lah laki. Perihal wanita kan. Tapi tangan kosong ya bang, tangan kosong ya, ingat ya, one by one ya. Pernah nggak berantem karena cewek? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Digebukin aku pernah bang. Digebukin gara-gara cewek tuh. Yang aku pacaran 4 tahun tuh aku kejadian berantem itu 3 kali. 3 kali banyak banget. Apa Jadi, benar-benar Enggak, mempertahankan? yang bener-bener pukul-pukulan itu sekali. Kalau yang cuman ngancem-ngancem aja tapi aku pernah didatangin. Jadi dulu kan waktu SMP waktu itu aku pacaran, memang ceweknya cantik sih bang sebenarnya, cantik banget. Ternyata banyak banget yang suka sama dia bang, banyak. Kalau kelas suka semua gitu, ada beberapa yang suka. Jadi pada nggak terima aku bisa pacaran sama dia. Iya. Datengin aku bang. Jadi dibawa teman-temannya satu kelas. Itu SMA. SMP. SMP. Datengin pak, datengin beneran. Aku lagi nongkrong kan sama teman-teman pulang sekolah, datengin bang asli. Tapi nggak ada yang berani mukul. Itu pula. Satu pun nggak ada yang berani mukul. Nah yang terakhir beneran mukul, bener-bener berantem pernah. Ya sama selingkuhan ya aku berantem beneran. Dan itu aku bukan aku yang mulai kok. Sama selingkuhan cewek itu. Iya. Ceweknya ikut sama aku. Terus dia nggak terima kan mungkin, nggak terima. Terus dia panggil abangnya. Selingkuhan ini manggil abangnya kan, baru ini besar gitu. Ya aku dijegat di jalan bang. Berarti aku benar-benar ingin merebut tuh, bukan cuma soal selingkuh. Ya. Kalau itu aku nggak tahu. Aku paling anti sih sebenarnya kalau berantem dengan perempuan. Paling nggak mau aku jabanin bang sebenarnya. Tapi Kalau pada perempuan. itu bentuk rasa terkadang gini loh, kita nggak pengen mempertahankan itu cewek, tapi kita kayak kalau kita direbut nih pacar kita nih, ya kita harga diri, larinya ke harga diri, makanya orang bisa berantem waktu zaman SMP. Bukan masalah ceweknya dia cantik kita harus mempertahankan, malu banget ya gitu. Bukan karena ceweknya itu kan, tapi karena memang kita tuh kayak punya harga diri itu yang harus jangan diinjak-injak gitu loh. Kalau aku sekarang justru kalau pacar aku selingkuh bang, terus ketemu aku di jalan atau bagaimana, ya aku biarin bang, ambil. Artinya apa? Aku tahu ternyata ini orang barang murah, ambil. Aku bilang itu sekarang bang, daripada ngotori tangan. Iyalah, rugi kan. Jadi dia selingkuh kau enggak. Ya barang murah kan yang banyak diminati orang bang, bener kan? Tapi kalau misalnya cewek itu baik-baik ke kita, terus ada orang yang ganggu, itu larinya ke harga. Oh beda kalau ganggu pak, kalau ganggu beda. Harga diri. Ya itu kalau itu jelas kita melindungi kan. Tapi kalau merebutkan satu perempuan hanya gara-gara itu, enggak, ambil aja. Ya benar. Nggak mau. Ya begitu nggak mau.